Alhamdulillah, di antara sekian aktivitas kehidupan yang Allah berikan kesempatan pada kita menjalaninya, hari ini adalah kesempatan sisa hidup kita yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan memberikan bimbingan kehidupan di hari ini sehingga hari ini bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Syukur pada Allah, di antara sekian hamba yang tengah berada di kesibukan di hari ini, ada yang tengah berada di jalan. Saya dari Palembang tadi, subuh pesawat sudah padat. Kemudian di jalan, pergerakan cukup luar biasa. Tapi di antara sekian hamba Allah yang beraktivitas, baru sekitaran kita saja, ternyata Bapak Ibu yang mendapatkan bimbingan dari Allah, ringan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk mau datang ke rumah Allah ini, belajar sebagian dari tuntunan syariatnya. Kalau bukan Allah yang langkahkan dan ringankan ibu bapak datang ke sini, mustahil bisa hadir di sini. Padahal suasana hari ini Ahad bisa kita gunakan untuk mengerjakan yang santai dalam kehidupan. Ada yang sedang tamasya, ada yang sedang berlibur. Bahkan dari Jumat kemarin nyaris ada kemacetan yang luar biasa antara jarak Karawang sampai Kebonjeruk. Dari sekian itu semua, ternyata Masya Allah, kalau bukan sayangnya Allah kepada Bapak Ibu sekalian, mustahil ada keringanan langkah menuju kemari. Karena itu saya memberikan pesan yang kuat. Kalau Allah sudah turunkan rasa sayangnya kepada kita, jangan pernah ditinggalkan, karena tidak mudah lagi untuk bisa meraihnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang berada di masjid ini dan sekitarannya mendapatkan karunia yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2010. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah SAW, satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, bima ma'na majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidak akan pernah berkumpul berdesakan hamba-hamba Allah di satu tempat di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, dengan tujuan ingin belajar sebagian dari tuntunan kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka diskusikan pelajari dengan sesamanya, illa ghasyiyatuhum rahmah, kecuali saat mereka mulai belajar sampai berpisah itu, rahmat Allah akan diliputkan di sekitaran mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketentraman akan ditanamkan dalam jiwanya. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dan malaikat ikut berkerumun dengan mereka. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan disanjung-sanjung mereka oleh Allah di sekitaran makhluk yang ada di sekitaran Allah sampai selesai mereka belajar. Maka Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas, Bapak Ibu yang terpilih kemudian untuk mendapatkan anugerah hadis ini. Semoga pelajaran kita hari ini menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita, sehingga para ulama hadis menyampaikan ini esensi belajar atau mengikuti pengajian dan ta'lim. Kalau isi pengajian tidak memberikan ketenangan dalam jiwa, maka ada yang salah dalam apa yang kita terima itu. Karena semua esensi dalam ibadah itu muaranya ketenangan dalam jiwa. Semua aktivitas ibadah dalam Quran umumnya disebut dengan kata zikir. Zikir. Salat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Bagaimana menyembahnya? Sembah saya, tunaikan salat. Untuk apa salat? Lidzikri, untuk zikir kepada saya. Baca Al-Quran itu zikir. Zikir. Dan Quran disebut zikir oleh Al-Quran. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9, paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Quran disebut sebagai zikir. Penghafal Quran, dia sedang berzikir. Bahkan menghafal Quran 4 kali disebutkan di satu surah yang sama. Quran surah ke-54
ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Menghafal Quran disebut sebagai zikir. Jadi ketika antum sedang menghafal Quran, anda sedang berzikir. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan berdoa, berzikir kata Quran dalam jiwamu dengan kalimat-kalimat yang lembut, dengan kata-kata yang menyentuh. Mohonlah kepada Allah dengan penuh ketawadhuan. Zikir, doa, istighfar, kalimat thayyibah pasca salat disebut dengan zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis Muslim nomor hadis 591. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim nomor hadis 593. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadis Muslim nomor hadis 597. Itu zikir. Zikir disebut oleh Quran dengan zikir. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103 paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau anda selesai menunaikan salat, bergegaslah untuk zikir kepada Allah. Anda boleh sedang sibuk, tapi bukan berarti kesibukan anda menepikan zikir. Daripada jalan sambil ngobrol kata Al-Quran, apa tidak susah mengucapkan kalimat astaghfirullah sambil berjalan? Subhanallah sambil berjalan. Sedang senggang, duduk. Sulit, sambil berbaring. Tidak ada sedikit pun peluang untuk mengelak darinya. Zikir. Dan ta'lim, belajar, mengajar seperti saat ini, itu bagian dari puncak zikir. Karena itu Nabi menyebutkan bahwa di hadis Muslim tadi, nomor hadis 2010, disebut amalan kita dengan zikir. Dan zikir yang baik itu adalah zikir yang memberikan ketenangan kepada jiwa. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan dirimu, jika zikirmu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati pasti tenang. Ini rumus, Bu. Kalau ibu sedang gelisah, jangan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan, Pak. Zikir. Ambil air wudu, buka mushaf, baca Al-Quran. Karena kata Quran, baca Quran itu menghadirkan ketenangan. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan diberikan. Nikmat. Antum gelisah, ambil wudhu, salat. Apalagi ke masjid, Masya Allah. Masjid itu disebut tempat paling menenangkan di muka bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125. Paling kanan di pertengahan. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ketika kami jadikan bait Ka'bah, masjid sekitarannya, tempat pusat bagi ibadah manusia dan tempat yang paling menenteramkan di bumi. Jadi kalau bapak ibu datang ke Ka'bah, segelisah apapun, sebesar apapun persoalannya, itu di depan Ka'bah bisa tenang kita. Tiba-tiba menangis, tenang. Masjid begitu. Antum gelisah, ambil air wudu, datang ke masjid, salat 2 rakaat. Jangankan salat, masuk masjid aja auranya sudah beda. Masya Allah, begitu masuk, sholat, duduk, tenang. Bawa kipas angin, plak, tidur aja. Saking tenangnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi kita hari ini ada manfaat yang insya Allah Allah mudahkan untuk kita semua. Hasilnya menghadirkan ketenangan dalam jiwa dan bisa kita amalkan dalam kehidupan.